Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Terima kasih. Resimen Harimau Singa. Siang hari semakin intensif ketika White Dragon Hillock yang luas membungkus kafan malam. Angin tiba-tiba memekik di seluruh pegunungan. Samar-samar, ada bentuk sosok yang tak terhitung jumlahnya bergerak di dalam hutan. Mereka menyerbu seperti segerombolan belalang, semua menuju ke arah yang sama, menuju kedalaman Bukit Naga Putih. Disitulah Treasury Sovereign Spirit akan muncul. Dan sebagai tanggapan terhadap kerumunan belalang yang tiba-tiba, White Dragon Hillock sendiri dengan cepat meledak. Bis spiritual marah yang tak terhitung jumlahnya mendesis marah saat mereka bangkit untuk menghadapi pengganggu. Bahkan tidak ada belas kasihan yang hancur di hati itu dan energi spiritual mereka bergegas menuju langit ketika mereka mendesis. Sejenak, rasanya seakan seluruh pegunungan bergetar. Sekali waktu, ratapan sedih atau darah mengental akan mengiris pegunungan, kemungkinan milik seseorang yang kurang beruntung yang terkoyak oleh para spiritual beast. Pada saat yang sama, bahkan lebih banyak spiritual beast sedang dimusnahkan oleh gerombolan ahli yang bergegas. Tubuh-tubuh yang luar biasa berguling dan menggeliat dalam percikan darah yang baru tumpah, sebelum akhirnya jatuh ke tanah dengan gemuruh yang dalam. Peristiwa semacam itu terjadi di seluruh pegunungan. Bau darah memenuhi udara. Di hutan, pesta lima mumu dengan cepat bergerak bersama. White Dragon Hillock saat ini memiliki udara yang sangat berbeda dari ketenangan di malam sebelumnya. Ketika malam mulai surut, banyak ahli dan hal-hal tak dikenal lainnya mulai menunjukkan diri. Energi spiritual yang kuat bangkit dan jatuh dalam siklus kekerasan, menunjukkan betapa banyak ahli yang ditarik oleh Treasury Sovereign Spirit ini. Wajah cantik Susuan berbalik menghadap empat arah yang berbeda. Dia juga memperhatikan keributan White Dragon Hillock. Dia melambaikan tangan seperti batu giok dan berbicara dengan suara lembut, "Kita harus meningkatkan kecepatan kita." Petik 2. Saat suaranya mendarat, mereka berlima dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka, berubah menjadi 5 rentetan lampu yang menyapu melewati hutan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Mengaum. Namun, saat mereka melintasi sebidang hutan tertentu, suara keras terbawa dari kanan mereka. Mereka memalingkan mata mereka ke arah itu, hanya untuk melihat binatang spiritual merah api besar mengawasi mereka dengan sinar menyeramkan di matanya dan anggota badan terputus tergantung di mulutnya. Jelas bahwa baru-baru ini melahap manusia. Ketika binatang buas ini melihat pesta Muchen mengganggu di wilayahnya, itu memberikan suara gemuruh dan melompat pada mereka dengan tubuhnya masih berbau darah. Bis spiritual fase tengah tahap surgawi fusion berani untuk menghalangi kita, komentar Muchen setelah melihat itu. Dia tersenyum, menjentikkan jari-jarinya, dan pagoda 9 layeret muncul. Angin sakal meningkat tajam. Dalam sekejap, itu berubah menjadi menara hitam besar, menciptakan kesan kekuatan yang menakutkan, seperti gunung yang tinggi. Kemudian itu dengan kejam membebani tubuh spiritual beast berwarna merah darah. Ledakan. Bahkan tanah hancur ketika pagoda 9 layeret turun dengan kejam. Binatang spiritual merah darah besar meledak dengan geraman sedih, itu langsung dihancurkan sampai mati di bawah tekanan. Ekspresi terkejut melewati mata anggota lain dari partai Susuan. Meskipun binatang spiritual berwarna darah ini hanya memiliki kekuatan tahap tengah tahap surgawi fusion, itu masih memiliki pertahanan yang sangat kuat. Mereka tidak mengharapkan Muchen mengurusnya hanya dalam satu pukulan. Harta karun. Sulinger hanya melirik mayat binatang spiritual berwarna merah darah sebelum membalikkan pandangannya ke tempat lain di depan. Menempel pada salah satu tebing batu dan tanah yang retak adalah soisia merah darah yang dengan lembut berayun tertiup angin. Aroma yang tersebar di udara. Darah roh soisia. Wajah cantik Sulinger langsung menyala. Dibuat dari surga, kekayaan bumi-bumi harta karun seperti itu tidak diragukan lagi akan sulit diperoleh di bawah keadaan apapun lainnya. Itu bisa memiliki efek yang cukup besar pada kultivasi seseorang. Desir. Bayangannya melintas dan mendarat di tebing besar. Kemudian, dia membungkuk dan memetik soisia roh darah. Namun, saat dia memilih roh darah soisia, pekikan lancip naik dan beresonansi. Satu-satunya yang mereka lihat adalah barisan cahaya dingin yang meluncur ke arah Sulinger secepat kilat. Hati-hati, mata indah Susuan fokus saat dia menunjuk jari giok ke udara dan mengetuk. Garis energi spiritual berlari keluar, berniat untuk menghancurkan cahaya dingin yang menuju ke Sulinger.
Guo Xiong dan Li Qing secara bersamaan memasuki mode tempur, matanya dengan dingin mengamati arah dari mana cahaya yang sangat dingin itu berasal. Mereka melihat sosok manusia berkelebat di hutan. Sekitar 20 orang dengan cepat muncul dan mendarat di sepetak batu yang rusak. Masing-masing dari mereka memiliki pedang atau pisau di tangan dan mengenakan ekspresi arogan. Jejak agresi yang ganas terlihat di aura mereka. Satu pandangan akan memberitahu kamu bahwa mereka bukan tipe bermain bagus, mereka mungkin salah satu pihak petualang yang lebih kuat. Mereka dipimpin oleh dua pria berusia 30-an, yang tampak agak mirip satu sama lain. Saudara mungkin. Mata mereka bersinar dengan kelicikan liar. Kamu pikir apa yang sedang kamu lakukan? Guo Xiong dengan dingin menggonggong ketika dia melihat orang-orang yang tidak baik itu. Mata Mu Chen ditarik ke arah yang sama, lalu alisnya sedikit rajutan. Pesta petualang ini tidak lemah. Dua led laki-laki mereka adalah tahap transformasi kuasi surgawi. Sedangkan sisanya, sekitar 8 berada di puncak Heavenly Fusion Stage, sedangkan yang lainnya berada di Spirit Stage. Bisa dibilang bahwa barisan pertempuran petualang ini cukup hebat. Salah satu laki-laki kurus di pesta petualang tidak bisa membantu menjalankan matanya di seluruh susuan, Su Ling'er, dan Li Qing. Dia terkekeh. Hehe, teman-temanku, aku khawatir kita sudah melihat roh Zoysia darah ini sepanjang hari. Kami akhirnya berhasil membersihkan bis spiritual di daerah ini, tetapi sebelum kami bisa mencapai itu, kamu menyelinap di belakang punggung kami dan mengambilnya. Bukankah itu terlalu banyak? Petik 2. Ini adalah harta dunia yang terbuat dari surga. Orang yang menang adalah orang yang pantas mendapatkannya. Kalian berkeliaran di sekitar sepanjang hari, itu mungkin karena kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Bibir merah muda Su Ling'er memelintir saat dia mengejek mereka. Kamu bisa tahu bahwa mereka bukan tipe gurih hanya dengan melihat mereka. Hanya orang idiot yang akan mempercayai mereka. Kamu, dukun kecil itu ingin mati. Petik 2. Wanita Wanabe kecil masih muda, tapi dia sudah berperilaku buruk. Biarkan kakak lelaki ini mengajarimu beberapa tata krama. Petik 2. Pesta itu mendesis marah. Agresi mereka mulai terlihat di mata mereka ketika mereka melemparkan kembali segala macam kata-kata kotor. Tersesat. Ekspresi Mu Chen dingin, tapi dia tidak mau menyia-nyiakan kata-kata pada orang-orang seperti mereka. Sikap apa dari anak itu? Pemimpin pesta petualangan memandang Mu Chen dengan ekspresi mendung saat dia perlahan menjawab, Resimen Harimau Singa kita telah berada di Bukit Naga Putih ini selama bertahun-tahun, bahkan 3 kekuatan utama tidak akan berani berbicara kepada kita seperti itu. Petik 2. Tentu saja dia bisa merasakan kekuatan susuan yang mencengangkan, namun, ia memiliki lebih banyak orang di sisinya. Selain itu, para ahlinya semua berpengalaman dalam pertempuran. Dia tidak berpikir anak laki-laki dan perempuan yang tampak lembut ini akan bisa mendapatkan apapun jika itu berkelahi. Itu sebabnya kita tidak dari 3 kekuatan utama, terdengar komentar acuh tak acuh Mu Chen. Seorang pria dengan wajah parut dan ekspresi yang sangat galak berteriak keras, faktanya tetap bahwa kamu berani menggerogoti mulut kecil kamu. Apakah kamu percaya bahwa paman ini akan membuat kamu mati? Stage Heavenly Fusion Stage berani memprovokasi kami di wilayah kami. Orang-orang bodoh yang bodoh. Petik 2. Desir. Ekspresi Mu Chen berubah menjadi es. Tidak ada lagi kata-kata yang tidak berguna. Gambarnya meledak maju seperti pengaturan rok 3 besar pada mangsanya. Tinjunya meledak menjadi api hitam ketika energi spiritual liar meletus dan bergolak. Mencari kematian. Pria yang terluka itu berteriak keras. Dia adalah fase tengah Heavenly Fusion Stage, bagaimana dia akan takut Mu Chen, yang hanya fase awal tahap surgawi fusion. Dia bergerak maju dalam satu langkah. Tangannya membentuk cakar dan energi spiritual melonjak, sampai tajam dan runcing. Energi spiritual tampaknya mengubah tangannya menjadi cakar elang yang ringan. Ini merobek udara menuju Mu Chen. Berdebar, tinju dan cakar bertabrakan dengan kuat dan energi spiritual yang bergolak keluar. Ekspresi pria yang terluka berubah dalam sekejap. Sesaat kemudian terdengar lolongan menyedihkan. Gertakan terdengar dari jarinya. Tubuhnya gemetar begitu keras sehingga ia akan terbang mundur. Desir. Ekspresi Mu Chen masih acuh tak acuh. Dia meraih tangan lawannya, menghentikan gerakan pria itu, dengan brengsek yang kuat. Pria itu jatuh tersungkur di wajahnya, seperti anjing yang makan kotoran. Mu Chen melangkah maju lagi dan kakinya berlayar keluar, menendang wajah orang yang terluka itu tepat di wajah.
Pun itu mengirimnya terbang beberapa ratus kaki, bertabrakan berat dengan batang pohon besar. Seketika, bahkan tidak ada suara jeritan sengsara dikeluarkan darinya. Gerakan Mu Chen telah renyah dan akurat, bukan gerakan tunggal yang sia-sia. Pada saat yang lain mencatat apa yang sedang terjadi, lelaki yang terluka itu sudah tidak sadarkan diri. Tubuhnya telah ditinggalkan dalam keadaan celaka dan berlumuran darah. Wah, keberanian seperti itu. Salah satu pemimpin resimen Harimau Singa juga marah. Dia bergerak maju selangkah dan energi spiritualinya tersapu. Ketika tinjunya melintas, satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah energi spiritualnya mencair menjadi bentuk singa yang mengaum. Energi bergejolak karena langsung meraung ke arah Mu Chen. Bang! Bahkan tanah telah terbelah oleh langkah pemimpin ini. Sepertinya dia tidak lemah. Mu Chen melihat serangan ganas pemimpin, tapi ekspresinya tetap dingin seperti sebelumnya. Dia menutup tangannya dan api hitam mendidih saat dia melemparkan tinju. 6 segel kematian tanpa batas terbentuk di bawah kepalaan Mu Chen. Di antara riak energi spiritual, sesuatu seperti komet hitam melesat keluar. Bang! Tinju mereka bertemu dengan angin menyapu, bentrok keras di tengah-tengah tanah yang rusak. Gelombang angin dan energi yang mengejutkan menyapu. Batu-batu yang hancur yang mengotori tanah langsung berubah menjadi debu, lalu naik ke udara sebagai awan gelap. Para anggota resimen Harimau Singa dengan segera mundur, meskipun mata mereka tetap terpaku pada situasi di depan mereka. Melalui semburan energi spiritual liar, orang bisa melihat garis besar samar dari dua sosok. Keduanya cukup ganas sehingga membuat mereka merinding. Di antara getaran tanah, mereka bisa melihat bahu pemimpin mereka bergetar ketika dia didorong mundur beberapa langkah. Kakinya ditanam dengan kuat di tanah dan tanda kurung di bawah kakinya kira-kira setengah kaki dalamnya. Sementara itu, pemuda yang dihadapinya hanya mundur 2 langkah. Bagaimana mungkin? Seru mereka. Bocah ini tidak mungkin melewati fase awal Heavenly Fusion Stage, tapi dia telah memaksa pemimpin tahap transformasi kuasi surgawi mereka mundur dengan satu kepalaan. Pemimpin resimen Harimau Singa lainnya juga menyaksikan dengan mata terbelalak. Mu Chen telah menunjukkan kekuatan tempur yang jauh melampaui apa yang mereka lihat di permukaan. Mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan Guo Xiong dan Li Qing menatap Mu Chen dengan takjub. Mereka tahu dia tidak lemah ketika dia sendirian membunuh 4 pembunuh fase akhir Heavenly Fusion Stage malam sebelumnya. Tapi sekarang, mereka secara pribadi melihat Mu Chen memaksa lawan tingkat mereka sendiri. Mereka tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman di hati mereka. Mu Chen buru-buru menarik kembali tinjunya. Dia menyaksikan anggota resimen Harimau Singa lainnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Para anggota berusaha menghindari matanya saat mereka menyadari tempat mereka dan tidak lagi berani memprovokasi Mu Chen dengan ceroboh. Mereka biasanya adalah kelompok yang kejam dan kejam, tetapi pemuda yang tampan ini ternyata lebih kejam dan kejam daripada mereka. Begitu dia pindah, tidak ada yang namanya belas kasihan. Sekarang kamu akan tersesat. Mu Chen perlahan bertanya. Susuan berdiri di belakang Mu Chen dan mengulurkan tangan batu giok yang ramping. Manik-manik giok yang halus dan tampak kuno menyelinap ke telapak tangannya. Energi spiritual yang mengejutkan bergolak, tetapi indera itu tidak jelas karena perlahan-lahan menyebar di udara. Ekspresi dingin muncul di wajahnya yang terlihat manis. Dari kelihatannya, bahkan dia menjadi jengkel. Sejenis rumput, ekspresi figuratif yang menunjukkan betapa berharganya harta ini. Itu tidak secara harfiah dibuat dari surga. Semacam burung legendaris. Munculnya Treasury Roh. Pesta Mu Chen mengenakan ekspresi dingin. Sejumlah energi spiritual yang mengejutkan melonjak dari Susuan, Guo Xiong, dan Li Qing, jelas bahwa mereka juga memutuskan untuk bertindak. Ekspresi kedua pemimpin berubah ketika mereka melihat itu dan mereka meneliti Mu Chen dan Susuan. Terlihat ketakutan melintas di mata mereka. Susuan jauh lebih kuat dari mereka. Jika itu berkelahi, mereka mungkin tidak akan bisa menang, bahkan jika mereka bekerja sama melawannya. Kemudian, ada pemuda yang terlihat lembut di permukaan, tetapi di bawahnya kejam. Mereka mungkin harus membayar mahal untuk melawannya juga. Selain itu, Treasury Roh akan segera muncul. Tidak bijaksana bagi mereka untuk menghabiskan kekuatan mereka di sini dan sekarang. Jika mereka ingin mengambil kembali harga diri mereka, mereka harus menunggu sampai mereka bisa bersekutu dengan pihak petualang yang kuat. Kedua pemimpin resimen Harimau Singa bertukar suram terlihat ketika mereka bergemuruh dengan nada yang dalam. Ini adalah dunia kecil.
Resimen Harimau Singa kita tidak akan membiarkannya seperti ini. Petik 2. Ayo pergi. Keduanya memberi isyarat mundur ke anggota resimen Harimau Singa lainnya, yang mendidih dengan aura dendam. Segera setelah itu, pesta mereka dengan cepat menghilang dari pandangan. Sulinger mendengus saat dia menyaksikan pesta itu pergi, lalu dia berbalik menghadap Mu Chen dan tersenyum. Aku tidak tahu kamu bisa sangat gagah ketika kamu marah. Petik 2. Mu Chen menunjukkan padanya senyum dan mengangkat bahu. Di belakangnya, Su Xuan mencengkeram mutiara giok kuno saat dia juga menatapnya. Kamu benar-benar layak mendapatkan gelarmu sebagai bencana darah jalan spiritual. Petik 2. Kata-kata itu memberitahu Mu Chen bahwa dia tahu sesuatu tentang latar belakangnya, tetapi dia tidak terlalu terkejut tentang hal itu. Sudah jelas dia melakukan pemeriksaan latar belakang sebelum dia memintanya untuk bergabung dengan pestanya. Mari kita lanjutkan. Sepertinya kita akan dapat memasuki kedalaman White Dragon Hillock segera. Mu Chen menyatakan saat dia melihat ke depan, meskipun dia berhenti di situ. Jelas bahwa dia tertarik pada Treasury Sovereign Spirit yang dikabarkan. Su Xuan mengangguk, lalu bergerak dan pergi. Mereka tidak menemui hambatan besar selama sisa perjalanan mereka. Ada satu binatang spiritual yang kuat, tapi Mu Chen telah membunuhnya lebih cepat dari yang diperkirakan mungkin. Sekitar setengah jam kemudian, mereka memasuki daerah terdalam pegunungan. Awan dan kabut berputar-putar di sekitar puncak menjulang yang naik untuk memenuhi langit. Air terjun besar meluap ke bawah, gemuruhnya bergema di seluruh pegunungan. Pesta Mu Chen menyusuri lereng hijau saat mereka mengawasi lingkungan mereka. Perbukitan dan dataran di dekatnya dihiasi dengan bentuk orang yang tak terhitung jumlahnya, sementara lebih banyak lagi yang terbang dari kejauhan. Seluruh lanskap tampak seperti potret yang megah. Jadi, ada banyak orang. Guo Xiong tidak bisa menahan diri untuk memukul bibirnya. Itu tampak seperti setiap ahli dan kekuatan berukuran layak dalam ribuan mil dari White Dragon Hillock yang berkenan perlu bergegas ke lokasi khusus ini. Daya tarik Treasury Roh Sovereign benar-benar layak namanya. Dikatakan bahwa ini adalah di mana Sovereign Naga Putih jatuh. Petik 2. Su Xuan menunjuk ke depan dengan jari ramping ke arah 5 puncak megah di kejauhan. Air terjun mengalir seperti bima sakti turun dari masing-masing dari 5 puncak dan ke danau besar di kaki pegunungan. Danau itu sejernih cermin karena mengubah warnanya untuk mencerminkan semangat puncak-puncak yang mengelilinginya. Mehaem, Mu Chen mengangkat alis penasaran ke arah danau, tapi dia tidak bisa mendeteksi sesuatu yang tidak biasa dari permukaannya. Su Xuan dengan ringan tersenyum. Kamu tidak akan bisa melihatnya. Siapa yang tahu berapa banyak ahli yang telah menjelajahi daerah ini dalam beberapa ratus tahun terakhir. Tak satu pun dari mereka yang berhasil menemukan apapun. Dari kelihatannya, ini masih belum waktunya. Jika ahli itu, yang telah mencapai ketinggian seperti itu, ingin menyembunyikan treasury roh ini dari orang lain, maka itu tidak akan mudah ditemukan. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Itu adalah eksistensi yang cukup kuat untuk menjadi penguasa seluruh benua. Namanya sangat mengintimidasi orang lain di mana-mana dan dia telah memerintahkan jutaan orang. Jelas, treasury rohnya tidak akan mudah ditemukan. Untuk saat ini, kita hanya harus menunggu sampai spirit treasury muncul, aku menduga itu harus segera. Mata menawan Su Xuan memindai 5 gunung yang menjulang tinggi. Pesta diam-diam duduk di lereng hijau untuk menunggu. Seiring waktu berlalu, jumlah ahli di daerah itu perlahan membengkak, membuat bagian dari White Dragon Hillock ini lebih hidup dari sebelumnya. Mu Chen diam-diam duduk di puncak gunung saat dia mengamati daerah itu dengan mata menyipit. Tiba-tiba, dia melebarkan matanya saat energi spiritual yang kuat berdesir dari kanannya, disertai dengan suara angin yang melengking. Dari tempat di mana Mu Chen telah menonton, 2 kelompok hampir 100 orang masing-masing muncul entah dari mana dan mendarat di salah satu puncak terdekat. Mu Chen akrab dengan mereka adalah fraksi pedang biduk surgawi dan sekte Earthen Wei. Namun, formasi mereka saat ini jauh lebih menakutkan daripada terakhir kali dia melihat mereka. Mereka jelas menerima bala bantuan mereka. Banyaknya jumlah orang di antara kedua kekuatan itu juga bukan sesuatu yang harus diberhentikan, dan energi spiritual yang beriak dari mereka sangat kuat. Akibatnya, mereka menarik banyak perhatian ketika para pemimpin beberapa pasukan lain di daerah itu mengerutkan kening di tempat. Kejadian itu tampak seperti fraksi pedang biduk surgawi dan Earthen Wei sekte keduanya menaruh cukup banyak uang untuk ekspedisi ini. Kedua kekuatan memiliki 2 tetua Heavenly Transform Stage.
Li Qing memandang dengan mata menawannya dan mengerutkan kening. Fraksi pedang biduk surgawi dan sekte Earthen Wei mungkin tidak akan masuk peringkat di antara kekuatan paling kuat benua surga utara, tetapi mereka masih bos lokal dari White Dragon Hillock. Mereka adalah satu-satunya pasukan yang bisa mengirim begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu. Jika ada harta muncul di Treasury Roh Sovereign ini, mereka akan menjadi orang-orang dengan kekuatan untuk merebutnya. Su Xuan mengangguk. Ada sedikit yang bisa dia lakukan, informasi yang diberikan kepada mereka untuk tugas itu hanya mengatakan bahwa itu adalah treasury roh yang kaya, dan itulah yang ada dalam pikiran mereka ketika mereka membangun pesta mereka. Siapa yang akan mengira bahwa begitu mereka mencapai tujuan mereka, seharusnya treasury roh yang kaya akan berubah menjadi treasury roh yang berdaulat. Lakukan yang terbaik. Yang kami butuhkan hanyalah satu item dari Spirit Treasury untuk membuktikan bahwa kami sudah di sini. Misi terselesaikan. Adapun harta lainnya, itu akan tergantung pada situasi saat itu. Petik 2. Semua orang mengangguk pada kata-kata Susuan. Hanya itu yang bisa mereka lakukan mengingat situasi saat ini, karena Susuan adalah satu-satunya anggota partai mereka dengan kekuatan luar biasa. 4 lainnya tidak terlalu luar biasa di antara semua pakar yang berkumpul di sana. Pekikan angin mengganggu pembicaraan mereka lagi. Semua orang melihat ke arah suara dan melihat hampir 100 mayat bergegas dan mendarat di puncak lain. Mereka dari kota Naga Putih. Mu Chen mengamati kerumunan dan memilih Bai Dong, tuan kota muda, berdiri di depan. Di sebelahnya adalah penatua berjubah abu-abu dan di belakang mereka hampir 100 orang mengenakan jubah putih yang dihiasi dengan pola naga melonjak. Mereka berdiri diam di belakang Bai Dong dengan kilatan tajam di mata mereka saat mereka melihat sekeliling. Aura haus darah muncul di sekitar mereka. Mu Chen tidak bisa menghentikan kerutannya saat ia melihat sosok berjubah putih. Meskipun energi spiritual mereka tidak terlalu mengesankan, mereka tidak membuatnya merasa terlalu nyaman. Itu pria tercela itu. Su Ling'er juga memperhatikan kedatangan Bai Dong. Ekspresi jijik terlintas di wajahnya. Su Xuan juga mengerutkan kening saat dia melihat ke atas. Meskipun pasukan White Dragon City bukan kekuatan kecil, mereka hanya mengeluarkan riak energi spiritual biasa. Yang terkuat mungkin adalah penatua berjubah abu-abu, fase awal tahap transformasi surgawi. Formasi mereka pasti lebih lemah dari fraksi pedang biduk surgawi atau sekte Earthen Wei. Tetapi untuk beberapa alasan, Susuan merasa bahwa mereka adalah ancaman yang lebih besar. Hehe. Petik 2. Ketika Susuan dan rombongannya melihat Bai Dong, yang terakhir telah melakukan hal yang sama kepada mereka. Senyum yang menakutkan menyebar di wajahnya, tetapi dia tidak memprovokasi mereka untuk saat ini. Dia tahu ini bukan tempat untuk memulai perkelahian. Mu Chen perlahan-lahan menarik matanya dan melihat kembali ke danau, menunggu sesuatu muncul. Siang terus dan malam menyelimuti pegunungan. Bulan purnama menggantung tinggi di atas cakrawala dan menyebarkan cahaya sedingin es ke langit dan bumi. Semua orang menahan napas, semua percakapan berhenti. Kegembiraan menyapu mereka. Tidak ada gerakan dari kedalaman pegunungan, bahkan ketika cahaya bulan semakin dingin. Beberapa dari mereka mulai menjadi tidak sabar. Bukankah hari ini bukanlah hari ketika Treasury Roh akan muncul? Suara-suara marah terdengar rendah saat mereka menyebar di angin malam. Mu Chen, dengan tenang fokus pada refleksi bulan di danau. Saat itulah bulan di danau, memancarkan cahaya aneh. Cahaya naik dari air danau dan membentuk kabut samar di permukaan kaca. Sesuatu sedang terjadi. Bergumam kegembiraan melewati kerumunan. Tanda-tanda aneh telah muncul lagi. Ketika kekuatan tumbuh bersemangat, aura spiritual antara langit dan bumi tiba-tiba berubah sedikit keras dan dikumpulkan di atas danau dengan kecepatan yang tidak mungkin. Bulan bersinar cemerlang di permukaan danau. Ditonton oleh ekspresi terpesona yang tak terhitung jumlahnya, cahaya perlahan terbentuk menjadi bentuk sosok humanoid. Makhluk danau mengenakan jubah putih. Detail wajahnya tidak jelas, tetapi pola jubahnya adalah dari naga yang hidup dan seperti manusia. Tekanan menakutkan telah berdesir di atas tanah. Roar! Seruan naga bergema dengan penampilan entitas cahaya. Daerah di sekitar danau bergetar hebat ketika kabut berkumpul lagi untuk membentuk naga putih yang berputar di sekitar sosok itu. Semua orang memperhatikan sosok putih dan naganya dengan ekspresi kaget. Emosi kegembiraan dan kekaguman memerah di kerumunan. Ini penguasa naga putih. Tangan Susuan yang seperti giok dikepal dengan erat. Ekspresi terkejut, kebahagiaan,
dan ketidakberdayaan secara bersamaan ditampilkan di matanya yang menawan. Treasury roh yang muncul memang treasury roh sovereign. Api roh lotus. Cahaya berkumpul di permukaan danau yang jernih. Ketika sosok cahaya muncul dengan naga putihnya berputar di sekelilingnya, atmosfer di sekitar White Dragon Hillock akhirnya meledak. Mata yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi merah dan napas mereka menjadi berat ketika mereka menatap roh cahaya ilusi. Ekspresi kegembiraan yang intens muncul di mata mereka. Treasury roh yang muncul kali ini sebenarnya adalah treasury roh sovereign. Ketika mereka pertama kali tiba di daerah itu, mereka hanya mendengar beberapa desas-desus tentang treasury roh berdaulat. Tidak ada yang yakin bahwa treasury roh yang muncul saat ini benar-benar akan ditinggalkan oleh penguasa naga putih. Mereka sudah mencoba peruntungan dengan datang ke sini dan taruhan mereka akhirnya terbayar. Bibir dijilat. Jadi, itu adalah treasury roh sovereign. Jika berita itu menyebar, beberapa kekuatan utama sejati bahkan mungkin tergerak untuk bertindak. Tapi untungnya, berita ini belum menyebar begitu cepat saat ini. Pada saat beberapa kekuatan utama menerima berita, Treasury Spirit Sovereign akan dibersihkan. Itu benar-benar penguasa naga putih. Mata Baidong juga memerah saat dia melihat roh cahaya. Mata gelapnya menatap keluar dari antara sosok berjubah putih. Jejak kegembiraan melintas di matanya. Itu penguasa naga putih. Mu Chen juga menyaksikan dengan ekspresi penasaran. Tidak mungkin untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang fitur roh cahaya, tetapi naga itu masih berputar dengan cepat, namun mengintimidasi, sikap yang beriak antara langit dan bumi. Itu adalah pemandangan yang melanda ketakutan dan kekaguman di hati siapapun yang melihatnya. Onom. Petik 2. White Dragon Sovereign Ilusi mengangkat tangannya dan naga putih meraung. Semburan warna segudang meletus seperti matahari yang terbakar dan naik di atas danau. Air langsung berbuih dan mendidih. Su. 5 warna bersinar lebih terang daripada yang lain dan melesat ke arah 5 pilar gunung. Setiap pilar cahaya menyentuh salah satu air terjun Bima Sakti dan membelahnya. Warna-warna menerangi wajah tebing di belakang air terjun. Kaca, wajah-wajah tebing jatuh, satu batu besar demi satu, mengungkapkan 5 segel besar di mata pengamat. Itu, semua orang menatap segel dengan kaget. Onom. Petik 2. 5 segel kuno bersinar dengan cahaya cemerlang dan meninggalkan wajah tebing mereka. Seperti makhluk hidup dan berkumpul di atas danau. Roar. Saat 5 segel berkumpul, naga putih mengangkat moncongnya, meraung ke langit, dan menyerbu ke segel. Ada kilatan cahaya dan ruang mulai mendistorsi, berubah menjadi pusaran cahaya selebar beberapa puluh kaki. Sinar cahaya lain berlari keluar dari pusaran dan ke langit, membawa gambar naga putih besar. Deru naga bergema ratusan mil. Itu benar-benar pemandangan spektakuler bagi siapapun di White Dragon Hillock. Treasury roh sovereign telah muncul. Detak jantung semua orang bertambah. Treasury Sovereign Spirit yang telah disembunyikan selama beberapa ratus tahun akhirnya muncul. Biaya, seseorang berteriak. Kemudian sosok yang tak terhitung jumlahnya bangkit dan bergegas seperti belalang menuju pusaran. Murid gelap Mu Chen terbakar dengan kegembiraan juga, dia sangat tertarik dengan Treasury Sovereign Spirit yang dikabarkan. Dia ingin mengambil kesempatan untuk membuat dirinya lebih kuat. Berkat Li Xuantong, dia tahu sedikit tentang Luo Li dan klan Luo Shen-nya. Lebih penting lagi, dia tahu bahwa dia harus menjadi lebih kuat. Itulah satu-satunya cara dia bisa membantu Luo Li, sehingga dia tidak harus menanggung beban menyelamatkan jutaan demi jutaan klannya. Dan untuk membuatnya tenggelam dalam keputusasaan sementara dia tanpa daya menyaksikan. Namun, dia masih terlalu lemah. Bahkan Li Xuantong bisa dengan mudah mengalahkannya. Dia harus tumbuh lebih kuat. Di atap gedung kecil itu, bocah lelaki itu memberitahu gadis muda itu bahwa ia akan menjadi seorang ahli tertinggi. Dia masih memiliki jalan panjang sebelum dia sampai di sana. Tapi untungnya, masih ada waktu baginya untuk tumbuh. Ayo pergi. Petik 2. Mu Chen mendongak dan mengambil napas dalam-dalam dari udara dingin. Sesuatu tercermin dalam pupil hitamnya. Suaranya bergemuruh dalam dan rendah dengan keteguhan yang tidak bisa didengar. Jalannya akan sulit, tetapi di dunia ini, masih ada sesuatu yang dia ingin kejar, bahkan jika itu menuntutnya untuk memberikan semua yang dia bisa. Susuan juga mengangguk ketika dia mengingatkan, berhati-hatilah. Treasury roh berdaulat tidak kalah berbahaya dari kolam naga atau gua harimau. Tidak akan mudah untuk mendapatkan harta yang ditinggalkan sovereign. Petik 2. Dia dengan ringan menghirup udara,
lalu menjadi orang pertama yang pindah. Menghitung Mu Chen dan 3 lainnya, 4 garis cahaya memasuki massa tubuh yang mengguncang bumi yang mengalir menuju portal bercahaya besar. Saat Mu Chen memasuki portal, dia merasakan lingkungannya penuh dengan kekacauan. Visinya pudar sesaat, lalu kembali. Pada saat yang sama, gelombang panas berhembus langsung ke wajahnya. Mu Chen membuka matanya dengan ekspresi takjub. Di depannya adalah danau magma yang luas dan dia berdiri di atas panggung di tengah-tengah itu semua. Kilatan cahaya berlanjut secara berkala ketika satu sosok demi satu terwujud pada platform. Mu Chen menyapu matanya di sekitar pulau dan tiba-tiba menyadari bahwa semua anggota partainya hilang. Apakah kita dipisahkan oleh riak ruang portal? Mu Chen mengerutkan kening. Treasury roh berdaulat ini memang layak namanya. Ini adalah dimensi buatan manusia. Dia terkejut dengan hanya memikirkan bagaimana itu bisa dibuat. Namun, Mu Chen tahu bahwa seseorang harus sangat kuat untuk membuka ruang di tempat seperti dunia 1000 besar. Bahkan ahli tahap penyelesaian surgawi tidak akan bisa mencapai itu. Dunia 1000 besar adalah tempat di mana sejumlah pesawat lain berpotongan, dan sebagai hasilnya, stabilitas tempat ini jauh lebih besar daripada rata-rata. Para ahli yang cukup kuat untuk merobek ruang di Lower Planes tidak akan menghasilkan banyak celah di dunia 1000 besar. Dan jika seorang ahli dari Great Thousand World pernah mengunjungi Lower Plane, mereka akan dengan mudah menyebabkan bencana besar. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Sepertinya mereka telah dipisahkan untuk sementara waktu, namun, mereka mungkin akan bertemu satu sama lain, cepat atau lambat. Mereka cukup kuat, selama mereka tidak menghadapi masalah aneh. Tapi, sekarang, dia harus menjaga dirinya sendiri. Pertama, Mu Chen melihat sekeliling. Pijakan batu tempat dia berdiri bukanlah satu-satunya di danau magma raksasa ini. Suara keributan melayang dari suatu tempat yang jauh. Aku harus meninggalkan tempat ini. Pertama. Petik 2. Mu Chen mengambil 2 langkah ke depan dan garis pandangnya ditarik ke ujung danau magma. Tempat itu harus terhubung dengan kedalaman Treasury Roh. Apa itu? Tepat ketika Mu Chen hendak menyingkir, beberapa teriakan terkejut terdengar dari platform batunya. Mu Chen diperingatkan oleh tangisan itu dan matanya tersentak kembali ke sumbernya. Teratai merah menyala mekar di permukaan magma. Bagian tengah bunga berkobar dengan nyala api dan di dalam nyala api itu teratai-teratai seukuran ibu jari. Riak energi spiritual yang menakjubkan berfluktuasi di seluruh ruang. Udara itu sendiri terasa seperti terbakar. Mu Chen memandang teratai merah menyala mengambang dan, pada awalnya, menarik kosong. Kemudian, dia mengenalinya dan bertanya, apakah itu roh api lotus? The Fire Spirit Lotus adalah harta yang sangat langka. Bijinya terbentuk dari energi spiritual api termurni yang dapat ditemukan antara langit dan bumi. Itu memiliki efek tingkat dewa untuk menyempurnakan fisik dan juga memiliki manfaat besar terhadap budidaya. Bahkan di rumah lelang, harga harta karun seperti itu tidak akan rendah. Tetapi, saat ini, ada begitu banyak dari mereka yang mengambang di danau magma. Itu api roh teratai. Ketika Mu Chen mengidentifikasi bunga teratai yang terbakar, gelombang tangisan terkejut keluar dari para ahli di sekitarnya. Perasaan serakah yang berat menyelimuti pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak pernah bisa membayangkan kekayaan seperti itu hanya setelah memasuki Treasury Roh. Treasury Roh berdaulat, memang, layak namanya. Mu Chen menjilat bibirnya saat dia menyapu matanya ke danau magma yang luas. Hatinya melonjak melihat begitu banyak lotus roh api. Sejauh yang dia tahu, jarang menemukan api roh lotus tumbuh dalam rumpun besar. Tetapi, jika mereka melakukannya, maka ada kemungkinan bahwa harta langka lainnya akan lahir. The Fire Celestial Lotus. Itu adalah bentuk berevolusi dari api roh lotus. Itu bisa sangat meningkatkan kemajuan mereka yang mengembangkan atribut api spiritual arts. Meskipun Mu Chen tidak mengolah aspek tertentu, itu akan sangat bermanfaat bagi 9 Nether Flames bahwa dia telah bergabung. Ada banyak lotus roh api yang tumbuh di tempat ini, jadi pasti ada satu yang berhasil dalam evolusinya. Ekspresi tekad melintas melalui mata Mu Chen. Baru saja dia bersiap untuk melompat, tawa keras keluar dari seseorang di belakangnya. Kemudian, sesosok melompat di depannya, langsung menuju ke salah satu dari roh api teratai. Haha, begitu banyak lotus roh api. Semoga beruntung. Petik 2. Sosok itu sedang menuju langsung ke api roh lotus.
Mu Chen menyipitkan matanya, berdesir. Sosok itu mendarat di atas api roh lotus dan mencengkeramnya sambil tertawa. Namun, saat dia bersiap untuk mencabutnya, magma di bawahnya meledak ke atas dan bayangan merah memutar di sekitar kakinya. Dengan brengsek keras, dia diseret ke magma. Arg! Dia menangis dengan sedih. Asap hijau naik dari tempat dia menghilang. Mu Chen, dan siapapun yang siap bertindak, langsung dihitung ulang dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Jadi ada makhluk ganas yang bersembunyi di bawah magma. Pertemuan, apa itu? Semua orang berdiri di atas platform batu menatap ke bawah ke magma karena terkejut pada peristiwa tak terduga yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Bayangan merah menyala di bawah permukaan magma. Cairan mendidih bergerak dan memberi para penonton pratinjau seekor ular sanca bertanduk besar yang tercakup dalam timbangan merah menyala. Nyala api yang mendidih tidak menyebabkan sedikit pun ketidaknyamanan, sebaliknya, sepertinya cukup puas dengan lingkungannya. Ular-ular ini berkeliaran bebas di bawah permukaan magma. Seseorang melirik sosok manusia yang berdiri di platform batu dengan cahaya dingin dan biadab di matanya. Itu adalah piton pemakan api. Seseorang berteriak ketakutan ketika mereka mengenali makhluk buas yang bersembunyi di dalam magma. Hewan-hewan spiritual ini adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan magma sejak mereka dilahirkan di dalamnya. Karena mereka tersembunyi di bawah magma, mereka juga sangat sulit untuk ditangani. Jika ada harta, maka selalu ada sesuatu yang menjaganya. Sepertinya pemakan api ini menjaga api roh lotuses. Mu Chen mengangguk pada dirinya sendiri. Namun, tidak ada yang ditakuti di sini. Memang benar bahwa Flame Eaters tidak mudah dihadapi, tetapi mereka juga tidak cukup untuk membuatnya mundur juga. Hanya beberapa pemakan api kecil yang ingin mencegah kita mendapatkan roh teratai. Suara dengusan dingin terdengar dari jarak yang cukup dekat, seorang pria dengan tawa dingin di wajahnya saat dia melepaskan energi spiritual yang kuat dan beriak. Dia bergerak dalam ledakan menuju magma. Tepat sebelum dia akan memetik api roh lotus, beberapa lampu merah menyala dari bawah permukaan danau magma. Angin kencang muncul. Petik 2. Pria itu menggonggong tawa dan pisau panjang muncul di tinjunya yang terkepal dan berkedip dengan cahaya spiritual. Pisau bergetar ketika dia melemparkan beberapa gambar seperti pisau tajam, yang melonjak dan memotong jauh ke dalam lampu merah. Dentang. Suara logam pada logam terdengar. Garis-garis darah muncul di tubuh Flame Eaters ketika mereka merengek sedih dan jatuh kembali ke magma. Setelah mendorong kembali Flame Eaters, pria itu mengulurkan tangannya, mencengkeram Fire Spirit Lotus, dan memetik Fire Seed dari jantung bunga. Para penonton menjadi gusar ketika mereka melihat pria itu mendapatkan roh api teratai. Orang-orang dengan kekuatan yang layak adalah yang pertama melompat keluar. Setelah itu, sejumlah tokoh yang mengguncang bumi mulai bergegas menuju danau magma. Mu Chen juga maju dengan mereka. Dia meletakkan satu kaki di udara yang kosong dan menggunakan pijakan untuk mengarahkan tubuhnya lurus ke arah tengah danau. Meskipun api roh lotus adalah harta yang layak dihargai, yang Mu Chen inginkan adalah api celestial lotus. Jika dia bisa mendapatkan itu, maka dia akan bisa memperkuat 9 Nether Flame di dalam dirinya, sementara juga pengisian langsung ke tahap tengah Heavenly Fusion Stage. Meskipun Mu Chen punya beberapa trik yang bisa dia tarik, dia tahu bahwa fisiknya masih belum cukup kuat. Jika dia akhirnya bertarung dengan lawan yang jauh melebihi kekuatannya, segalanya bisa menyusahkan. Berdesir, pikiran-pikiran itu semakin memicu keinginan Mu Chen untuk api Celestial Lotus dan dia tiba-tiba mempercepat langkahnya. Saat Mu Chen meningkatkan kecepatannya, magma di bawahnya tiba-tiba mendidih ke atas. Tiang batu cair naik ke udara dengan beberapa kaki dan tanpa ampun diarahkan ke arahnya. Mu Chen bergerak untuk menghindar saat dia mengaktifkan langkah Shadow Spirit dan tubuhnya terbelah menjadi beberapa ilusi saat dia menghindari pilar magma. Manuver itu tidak memperlambatnya sedikit pun ketika dia terus menuju sasarannya. Permukaan danau magma menggelegak dengan suara ketika sosok bola balik. Setiap roh api teratai mekar. Di permukaan danau sudah ditargetkan oleh lebih dari satu orang. Pertempuran kacau terjadi siapa yang akan menyimpan harta. Perkelahian ini juga menarik para pelahap api yang tersembunyi di bawah magma. Jika mereka menemukan celah, mereka akan meledak dengan serangan kejam. Akibatnya, pertempuran disertai dengan jeritan kesengsaraan ketika satu tubuh demi satu jatuh ke danau. Meskipun seseorang bisa menahan cairan yang terbakar dengan energi spiritual mereka,
mereka akan diliputi keputusasaan dan ketakutan begitu mereka jatuh ke dalamnya, akibat diserang oleh pemakan api. Mu Chen menyaksikan adegan itu terungkap dengan apatis dan langkahnya tidak menunjukkan jeda sedikit pun. Dia tidak berebut roh api Lotuses, jadi dia menggunakan energinya untuk meningkatkan kecepatannya ke max saat dia menuju ke pusat danau. Orang bisa mengharapkan aura spiritual alami menjadi lebih kacau di sekitar tengah danau dan binatang buas spiritual yang bersembunyi di daerah itu menjadi lebih buas dan kejam. Para ahli lain mungkin tidak akan menuju ke arah itu untuk sementara waktu, jadi Mu Chen memiliki kesempatan untuk memilih pertama. Hanya dalam beberapa menit, Mu Chen sudah mendekati pusat danau. Dia terus mengupas matanya untuk kemungkinan keberadaan lotus surgawi api. Namun, pencarian pertamanya tidak membuahkan hasil. Pusat danau hanya menggelegak dan meledak dengan magma merah panas menyala. Tidak ada di sini. Mu Chen mengernyitkan alisnya saat ekspresi kekecewaan melintas di wajahnya. Saat Mu Chen merasakan kekecewaan karena kurangnya panen, angin melengking bertiup di telinganya. Ada orang yang menuju ke arahnya dan jelas bahwa target mereka sama dengan Mu Chen, api Celestial Lotus. Mereka harus memiliki pandangan jauh ke depan yang baik. Mu Chen memandang mereka dari atas ke bawah dan menyadari bahwa para pendatang baru ini tidak lemah. Namun, dia mengerutkan alisnya ketika matanya mencapai ujung garis. Ada beberapa tokoh yang dikenalnya. Itu adalah kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang yang dipimpin oleh seseorang yang berpakaian putih, penguasa kota muda dari kota naga putih, Bai Dong. Di sebelahnya ada beberapa bawahan berjubah putih dan penatua berjubah abu-abu. Mu Chen dan Bai Dong saling mengenali pada saat yang sama. Senyum kontemplatif melintasi mata gelap yang terakhir. Haha, saudaraku, apakah kamu sendirian? Sepertinya kamu sudah terpisah dari teman-teman kamu. Wajah Bai Dong terpampang dengan senyum saat dia mendekati Mu Chen. Penatua berjubah abu-abu dan bawahan menyebar dalam formasi melingkar saat mereka perlahan-lahan maju menuju Mu Chen. Mata Mu Chen menunduk melihat mereka, namun dia menunjukkan senyum di wajahnya yang tampan saat dia bergerak ke arah Bai Dong. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Jadi, Tuan Kota Muda itulah yang sudah banyak aku dengar. Maafkan aku karena aku kurang menghargai kembali di rumah lelang." Petik 2. Bai Dong memberi Mu Chen tatapan kosong saat dia mempelajari ekspresi yang sedikit menyesal di wajah Mu Chen. Dia tidak bisa menahan dadanya dan mengangkat kepalanya. Meskipun Bai Dong masih berniat untuk membunuh Mu Chen, dia pikir dia setidaknya akan menyelamatkan musuhnya beberapa penderitaan dengan imbalan atas kebijaksanaannya. Haha, itu hanya perselisihan kecil, aku, Tuan Kota Muda dari Kota Naga Putih, Bai Dong tersenyum, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, wajah sesepuh berjubah abu-abu itu tiba-tiba berubah. Berdesir, Mu Chen bergerak seperti hantu dan mendekati Bai Dong hanya dalam satu langkah. Sebuah longsword Qian muncul di tinjunya dan melintas ke arah tenggorokan Bai Dong dalam ayunan yang kejam. Tindakan Mu Chen begitu tak terduga sehingga Bai Dong dan penatua berjubah abu-abu telah terkejut. Tidak hanya fase awal, Heavenly Fusion Stage kecil ini berhasil lolos dari cengkeraman mereka sebelumnya, tetapi dia juga berani menyerang tepat di depan mata mereka. Tentu saja, pukulan Mu Chen sulit untuk dihindari, mengingat jarak yang begitu pendek. Tidak ada yang bisa dilakukan Bai Dong kecuali menonton ketika pedang yang tajam itu berkilat ke arahnya. Baang! Tapi tepat sebelum pedang bercahaya Mu Chen memotong leher Bai Dong, sesepuh berjubah abu-abu memaksa telapak tangan ke arah Bai Dong dan mengirimnya terbang mundur dengan miring. Bilahnya melesat di wajah Bai Dong dan memotong telinganya. Darah segar mengalir keluar dari luka. Karena Mu Chen gagal membunuh targetnya dengan serangan itu, dia segera mundur. Tidak ada yang beriak di pupil matanya yang gelap dan senyum dingin di wajahnya telah berubah menjadi lebih dingin. Kehangatan dari sebelumnya sepenuhnya hilang dari wajahnya. Haha, kamu bisa berterima kasih pada keberuntunganmu yang bodoh. Longsword Mu Chen bergetar saat dia tersenyum pada Bai Dong, yang kehilangan telinganya dan memiliki darah di seluruh wajahnya. Bajingan, sampah kecil, telingaku. Ekspresi Bai Dong buas dan darah membuat ekspresinya tampak lebih bengkok. Dia menutupi telinganya yang hilang dengan satu tangan saat dia menunjuk Mu Chen dengan jari gemetar dan meraung dengan keinginan untuk merobek Mu Chen terpisah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti Mu Chen akan dapat melakukan sesuatu seperti padanya. Penatua Qiu, tangkap dia. Tapi, jangan bunuh dia. Aku ingin memotong anggota tubuhnya satu per satu.
Bai Dong menggeram ketika matanya berubah merah padam. Berat, sepertinya kami benar-benar tidak bisa meremehkanmu. Begitu licik dan kejam pada usia yang begitu lembut. Penatua berjubah abu-abu menatap Mu Chen. Sekarang dia tahu mengapa keempat pengawal naga iblis itu malah mati. Bocah ini beberapa tahun lebih muda dari Bai Dong, tapi dia sama liciknya dengan rubah dan kejam. Bagaimana mungkin seorang siswa biasa dari Akademi Spiritual Surga Utara bisa belajar kekejaman seperti itu? Kau meninggalkan jejak darah sampai ke ambang pintuku. Apakah kamu pikir aku akan menawarkan teh dan berteriak, 1, 2,3, sebelum kita mulai? Mu Chen tertawa mengejek. Penatua berjubah abu-abu itu dengan gelap menatapnya dan dengan dingin tertawa sebagai jawaban. Jangan khawatir. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa mengubah nasib kamu. Kamu berhasil melarikan diri terakhir kali, tapi kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu. Petik 2. Murid Mu Chen sedikit menyusut. Terakhir kali, dia menatap mata sesepuh berjubah abu-abu. Kemudian Mu Chen secara bertahap berubah dari bingung menjadi dingin. Jadi, kamu adalah orang-orang yang mengirim orang-orang itu, yang berarti bahwa kota naga putih kamu, pada kenyataannya, dari istana naga iblis. Hati Mu Chen tersentak. Rahasia istana naga iblis ini memang kuat dan jauh jangkauannya. Bahkan White Dragon City adalah salah satu bidak catur mereka. Bocah yang cerdas. Petik 2. Penatua berjubah abu-abu tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak pernah berpikir bahwa lidahnya yang terpeleset ini akan memberikan begitu banyak hal kepada pemuda ini. Tetapi apa yang dipelajari anak itu tidak akan membuat perbedaan tepat sebelum dia meninggal. Pergi. Bunuh dia. Petik 2. Tetua berjubah abu-abu melambaikan tangannya dan bawahan berjubah putih maju ke arah Mu Chen dengan ekspresi dingin dan aura haus darah, persis sama dengan 4 yang mereka temui di hutan.